bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan di tinggi, Yesus Tuhan. Menolong selalu
kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh beribadah, kembali bersekutu dengan pagi hari ini. Kami siap memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kehidupan setiap kami. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah selama 10 hari kita sudah berdoa memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya bilang memperingati karena kita percaya setiap kita sudah menerima yang namanya Roh Kudus itu, Roh penolong itu. Dan yang tugas kita sekarang ya kita minta untuk kehidupan kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya, api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turun. Haleluya. Haleluya. Rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Sekali lagi rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya, pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Sekali lagi pintu rahmatnya, rahmat yang tercurah bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sudah panas Bapak Ibu? Masih semangat kan? Masih pagi. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita percaya Roh Kudus sudah dicurahkan untuk setiap kita. Dan dalam saatnya bagi kita untuk menyebarkan kebenaran firman. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita dipenuhi dan gereja Tuhan boleh bangkit. Karena suara nafiri memanggil semangatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk berdoa.
Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Mari firman Tuhan kita bersatu. Haleluya. Untuk memberitakan firman Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Rencana Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju jalan Yesus pasti matinya. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya akan bercahaya dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kita percaya dan itu akan memenuhi kehidupan setiap kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Sudah naik ke surga, tapi Dia nggak meninggalkan kita sendiri. Dia tetap menyertai kita. Dia memberi kita roh penolong yang memampukan kita. Memampukan kita untuk apa? Untuk hidup di dunia ini. Karena suatu murid-murid ditinggalkan Yesus ke surga, mereka ketakutan. Mereka harus tahu yang baik, yang benar itu lewat mana. Dan itulah mengapa Roh Kudus diturunkan untuk setiap kita, agar kita tahu bagaimana cara kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki hati yang selalu haus akan Roh Kudus, hati yang selalu rindu agar kehidupan kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus, agar kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini, bukan hanya mampu menjalani, tapi kita menjalaninya dengan benar, sesuai firman Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kita seperti tanah yang kering, yang selalu merindukan aliran air, yaitu Roh Kudus. Bagaikan tanah kering
kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan diri, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh kuasa Roh Kudus dalam setiap kita. Haleluya. Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah perjanjian Bapa dicerahkan oleh Yesus bagi kami. Kami percaya firman Allah Yesus sudah ditinggikan. Yesus menerima Roh Kudus dari Bapa. Yesus memberikan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, urapi kami dengan urapan baru. Kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, di hidup kami. Kami rindu menikmati hadirat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada ada yang lebih indah daripada ada di hadirat-Mu, daripada menikmati hadirat Roh Kudus. Tuhan, beri Roh-Mu atas kami semua. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami menjadi jemaat yang berwira perkasa, jemaat yang kokoh, jemaat yang tetap maju berjuang untuk kerajaan sorga, jemaat yang bisa jadi berkat, jemaat yang bisa menolong orang lain, jemaat bisa membawa orang lain datang kepada Yesus. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, kuatkan kami, beri hikmat, beri damai, beri sejahtera, bahagia. Roh Kudus, pakai kami menjadi alat-Mu yang heran. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pembaptis dengan Roh Kudus. Kami tetap
rindu, rindu dan rindu. Kami telah terima Roh Kudus. Kami rindu hadirat itu kembali membara dalam hidup kami. Kami rindu urapan baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mendengar firman Allah. Pakai hamba-Mu menjadi alat berkat Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat Roh Allah. Terima kasih untuk kesempatan dengar sabda-Mu. Terima kasih kami persembahkan korban nyanyian, pujian, hormat, syukur lewat nyanyian rohani kepada Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan berkati setiap saya dan saudara, setiap kita yang hadir. Biarlah kita pribadi menikmati apa yang artinya baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada saudara kita, Bapak Erik Selindra, untuk menemani kita dan firman Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya? Baik-baik. Ya, puji Tuhan kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersama bersukacita, kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa pada saat ini Roh-Nya ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita buka bersama di Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai karya Roh Kudus dan juga bagaimana peranannya di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi dari Tuhan, ya, pribadi dari Allah kita yang tidak bisa dipisahkan dari dua pribadi yang lain, yaitu Bapa dan Putra atau Firman, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bicara tentang Roh Kudus itu tidak bisa lepas dari bicara soal Tritunggal atau Trinitas. Ya, mungkin ada banyak dari kita yang bertanya-tanya, mengapa atau bagaimana sih menjelaskan tentang Trinitas atau Tritunggal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terus terang kata Trinitas atau Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab, ya, tetapi ini merujuk kepada adanya tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Putra atau Firman atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dipahami secara nalar atau dilogikakan, ya, tentang nature atau keadaan atau kodrat dari Allah kita. Memang Allah kita ini Allah yang dahsyat, amin, satu-satunya. Jadi bukan berarti kalau nggak bisa kita pahami sepenuhnya, maka doktrin ini salah. Tidak, Bapak Ibu. Ini adalah hal yang benar, walaupun tidak bisa kita pahami 100%. Ya, karena memang Allah kita ini seperti ini, satu-satunya Allah yang hidup, yang memanifestasikan pribadinya menjadi tiga, tetapi tetap satu. Nah, bukan berarti kalau kita nggak paham sesuatu, maka sesuatu itu salah. Saya beri contoh ketika kita masih di bangku sekolah, ya, atau mungkin ada saat ini adik-adik atau rekan-rekan yang masih di bangku sekolah atau di perkuliahan yang belajar tentang ilmu ukur sudut. Nah, ilmu ukur sudut atau sekarang kita kenal dengan nama trigonometri itu sesuatu yang kalau buat saya pribadi saya nggak terlalu paham, ya. Nah, tetapi kita tahu walaupun kita nggak paham tentang ilmu ukur sudut ini, tetapi itu benar. Jadi walaupun saya dijelaskan, ya, oleh pakarnya dan saya nggak ngerti, saya nggak bisa mengatakan oh itu salah karena saya nggak ngerti, ya. Tetapi itu cuma karena memang saya nggak bisa memahaminya, pikiran saya nggak nyampe, mungkin saya nggak punya backgroundnya, saya nggak punya kemampuan untuk memahaminya. Tetapi itu benar, ya. Yang dijelaskan itu benar. Nah, sama dengan Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Putra dan Roh Kudus ini pribadi yang berbeda tetapi ketiganya satu. Tidak bisa dipahami secara manusia, tetapi itu benar. Nah, sekarang kita datang kepada pribadi yang ketiga, ya. Ini tidak menunjukkan urutan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hanya
penyebutannya saja, ada 2 pribadi yang lain, jadi saya sebut pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi yang Tuhan Yesus mengatakan pribadi yang atau penolong yang lain, ya, yang akan kuutus, kata Tuhan Yesus. Nah, mari kita sama-sama buka di Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sekali lagi bukan tenaga Bapak Ibu ya, bukan kekuatan, bukan cuma kuasa ya, atau apalagi cuma penggerak, bukan ya, tetapi person, yaitu pribadi. Nah, Roh Kudus ini disebut di sini sebagai penghibur. Di bagian lain dikatakan sebagai penolong ya. Di bagian lain dari Injil disebutkan bahwa Roh Kudus itu penolong. Di sini dikatakan penghibur. Nah, pribadi Roh Kudus ini yang menolong dan sekaligus menghibur orang-orang percaya supaya bisa secara maksimal mengikut Kristus. Nah, Yesus berkata, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus pergi dulu? Ini bicara soal kenaikannya Tuhan Yesus ke surga, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, pribadi Roh Kudus ini belum ada. Karya ilahi atau keilahian ya dari Allah Israel itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri yang terbatas ya. Pada saat itu sebagai manusia Tuhan Yesus tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun, dan Roh Kudus inilah yang bisa menggenapkan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius pasal 28 ya, yaitu amanat agung. Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyertai kita sampai akhir zaman, sedangkan dia ada bersama-sama dengan Bapa di surga melalui Rohnya, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang dikatakan Tuhan Yesus penolong yang lain, tetapi pada saat yang sama penolong yang lain ini juga satu dengan firman, dengan Tuhan Yesus ya, dan dengan Bapa sendiri. Jadi ketiga pribadi Allah ini adalah satu kesatuan, tidak jalan sendiri-sendiri Bapak Ibu, walaupun mereka 3 pribadi. Nah, mungkin mulai bingung ya, mulai pusing loh, bagaimana ini maksudnya. Nah, tapi seperti saya katakan, kita tidak usah bingung Bapak Ibu Saudara sekalian, diterima saja ya. Nah, memang tidak bisa dipahami, tapi diimani, dipercayai. Nah, kalau Roh Kudus ada, maka dia akan melakukan hal-hal ini. Pada ayat yang ke-8, inilah peranan Roh Kudus ya. Yang pertama, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maksudnya? Roh Kudus itu akan membuat orang percaya itu sadar ya akan adanya dosa ya. Kemudian akan adanya kebenaran dan penghakiman. Ya, secara praktis begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang percaya itu ada Roh Kudus dalam hidupnya, maka ketika dia mau berbuat dosa, dia akan sadar, ya, dia akan seperti ada yang mengingatkan, ini salah, ini dosa. Ya, nah, menginsafkan dunia akan dosa. Dan kemudian pada saat orang percaya perlu bimbingan, perlu
pedoman untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, maka Roh Kudus yang akan memberikan pedoman itu. Ya, menginsafkan dunia akan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman sendiri, yaitu Tuhan Yesus, firman yang hidup. Dan juga firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, artinya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu akan selalu meninggikan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggikan yang lain. Ya, jadi di mana ada Roh Kudus, maka di situ nama Yesus ditinggikan. Nah, artinya kalau sampai ada satu persekutuan atau ada satu komunitas atau ada satu perkumpulan atau ada satu pribadi yang di situ Tuhan Yesus tidak dijunjung tinggi, maka itu harus dipertanyakan apakah itu benar Roh Kudus atau roh yang lain, ya. Roh Kudus mungkin atau Roh Kuda, Bapak Ibu, ya. Jadi harus dicek. Roh Kudus itu meninggikan Tuhan Yesus, bukan yang lain. Nah, itu salah satu indikatornya, ya. Jadi untuk testingnya gampang. Kalau seseorang mengklaim ada Roh Kudus, mendengar dari Roh Kudus atau disuruh Roh Kudus, maka dicek apakah dalam konteks itu Tuhan Yesus ditinggikan atau tidak. Kalau Tuhan Yesus tidak ditinggikan, maka berarti bukan Roh Kudus, ya. Nah, kemudian akan penghakiman. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau seseorang punya Roh Kudus, maka dia akan ingat bahwa satu kelak nanti akan ada penghakiman, akan ada judgment day, di mana ada tahta besar dan ada yang maha kuasa, itu akan duduk dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi puji Tuhan, pada saat itu kita memiliki pembela yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa selama masa mencapai itu, hidup kita ini tidak lepas dari godaan atau jerat atau kemungkinan untuk berbuat dosa. Maka Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Pada saat jalan kita sudah mulai berbahaya, ya, ditinjau dari sudut dosa, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya, Tuhan melalui Roh Kudusnya akan mengingatkan ada penghakiman nanti, maka kita akan sadar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian peranan dari Roh Kudus, ya, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ini bagaimana peranan Roh Kudus untuk menjaga orang percaya tetap pada jalur yang benar, tetap pada jalan yang Tuhan inginkan. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah Roh Kudus itu mentransformasi atau mengubah hidup orang percaya. Nah, mari sama-sama kita buka di Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Nah, di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 ini ada daftar yang disebut dengan buah roh. Apa artinya? Nah, buah roh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya adalah satu karakter ilahi di mana yang menginspirasi karakter ini adalah Roh Kudus sendiri. Jadi artinya yang membuat karakter ini muncul, yang membuat karakter ini bisa ada dalam hidup orang percaya itu karena Roh Kudus. Nah, sehingga di sini dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya adalah orang yang memiliki Roh Kudus, karakternya akan berubah, diubahkan. Ya, Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana transformasi yang disebutkan di Roma 12 ayat 2 ini terjadi melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan melakukan perubahan terhadap roh manusia dan kemudian terhadap budi. Budi ini bicara soal jiwa, ya. Jadi bukan hanya sampai pada roh, pada level roh, tetapi pada level jiwa. Jiwa ini bicara soal pikiran, kesadaran, kehendak. Nah,
Kita tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan dengan pikiran dan perasaan serta manusia batin kita yang lama, Bapak Ibu, ya. Alkitab berkata bahwa dari hati manusia yang belum diperbarui, ya, itu timbul segala macam perbuatan atau keinginan yang jahat, ya. Jadi akar perbuatan yang jahat itu dari hati timbulnya. Nah, ya ada segala macam, ya. Ada iri hati, kedengkian, ya, hawa nafsu, ya, kemudian percabulan, ya, pemecah, kemudian perzinahan, dan daftar yang panjang, ya, dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, ini tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Nah, satu-satunya cara bahwa manusia bisa menyenangkan Tuhan adalah ketika hatinya, yaitu pikiran, perasaannya, yaitu jiwanya itu dirubah. Nah, terlebih dulu roh manusia yang dirubah oleh Roh Kudus, dan kemudian perubahan itu akan menjangkau ke jiwa manusia. Nah, ini yang dilakukan oleh Roh Kudus, ya, sehingga timbul yang namanya buah roh. Ya, akan ada karakter seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang timbul dari jiwa seseorang ketika rohnya sudah berubah, yaitu mengalami transformasi oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu membuat manusia itu berubah karakternya, bukan karena kekuatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau ada manusia yang berpikir bisa menyenangkan Tuhan dengan keadaan yang lama, dengan kekuatan jiwanya atau pikirannya yang belum diubahkan oleh Roh Kudus, itu tidak akan mampu. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat di Titus pasal yang ketiga, kita bisa lihat Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Ini surat Rasul Paulus kepada Titus, ya. Di sini disebutkan bahwa pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang melahirkan, atau yang sering disebut lahir baru. Ya, lahir baru itu jadi bukan kita terus cuma secara simbolis dibaptis dan kemudian dilabeli lahir baru, bukan, Bapak Ibu. Memang lahir baru harus dibaptis, betul, ya. Alkitab yang mengatakan supaya kehendak Allah digenapkan. Tetapi kelahiran baru dalam diri seseorang itu terjadi ketika ada karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan kita jadi baru dan membuat karakter ilahi itu muncul. Nah, lalu peranan yang ketiga, Roh Kudus itu memperlengkapi orang percaya. Nah, dengan apa? Dengan karunia-karunianya. Jadi Roh Kudus itu memiliki yang namanya gift of the Spirit. Kalau ini adalah fruit of the Spirit, maka yang ketiga adalah gift atau karunia, yaitu kemampuan yang supranatural. Saya katakan supranatural karena ini berasal dari Allah sendiri. Walaupun kelihatannya sederhana dan ini seperti kayak talenta atau bakat gitu, tapi sebenarnya itu adalah karya Roh Kudus. Ada peranan Roh Kudus yang sangat besar di dalamnya. Nah, ini disebut karunia roh. Mari kita baca sama-sama di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ya, sama-sama kita lihat, ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya apa penyataan roh? Yaitu manifestasi dari Roh Kudus.
ada satu karya penyataan itu jadi sesuatu yang membuat Roh Kudus itu nyata atau kelihatan dari luar. Nah, penyataan roh atau manifestasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk karunia Roh Kudus. Saya lanjutkan ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh atau discerning spirit. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat ada satu daftar ya, karunia-karunia roh, ya, gift of the spirit. Nah, karunia-karunia roh ini kalau kita lihat luar biasa. Ada yang namanya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Artinya apa? Artinya pada satu situasi tertentu yang sulit, orang percaya ini bisa punya hikmat atau seperti mendapatkan pencerahan untuk mengatasi situasi sulit ini. Nah, ini dari Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini dari hasil belajar. Ya, ada orang-orang percaya, ya, guru-guru, para pengajar Alkitab yang suka belajar, yang suka eksplor, ya, yang suka menggali lebih dalam tentang Alkitab, tentang latar belakang atau tentang referensi-referensi, dan kemudian menggunakan itu untuk mengajar, untuk mempertanggungjawabkan ketika ada yang bertanya, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini juga berasal dari Roh Kudus, bukan kepandaian manusia. Nah, kemudian kepada yang seorang roh yang sama, yaitu Roh Kudus memberikan iman. Jadi dalam situasi-situasi yang tidak mungkin, ada orang-orang percaya yang bisa tetap punya iman yang teguh. Nah, ini iman ini timbul dari Roh Kudus, Roh Kudus yang menguatkan. Dan kemudian memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan, ya, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya. Ya, jangan dibalik-balik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu bukan karunia Roh Kudus, ya. Yang tuli berjalan, ya, yang buta mendengar. Ya. Nah, tetapi benar-benar ada kesembuhan, ya, ada mujizat terjadi. Nah, itu dari Roh Kudus, bukan dari yang lain atau bukan dari kekuatan manusia. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi ada orang-orang percaya tertentu yang peka akan adanya ini ada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Nah, itu artinya ada karunia Roh Kudus untuk membedakan ini roh yang benar. Nah, oh ini dari Roh Kudus, ini bukan, ya. Atau oh ini dari Tuhan, ini bukan. Nah, jadi dalam bahasa Inggris dikatakan discerning spirit, artinya roh yang bisa membedakan. Ya, sebenarnya konteksnya sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi membedakan macam-macam roh atau roh yang bisa membedakan. Intinya dia punya kepekaan untuk tahu sesuatu atau seseorang atau apapun itu dari Tuhan atau bukan. Nah, itu artinya discerning spirit, jadi bisa membedakan, ya. Nah, ini datangnya pun dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, artinya dalam satu pertemuan jemaat ada orang-orang tertentu diberikan karunia bahasa roh yang berasal dari Tuhan, mengandung pesan khusus dari Tuhan, dan itu bisa diterjemahkan karena ada karunia yang lain
dari Roh Kudus untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, ini sedikit saya lengkapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa saudara kita yang akhirnya memegang ayat ini dan mengatakan bahwa tidak semua orang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, atau tanda dari kepenuhan Roh Kudus itu tidak harus bahasa roh. Nah, tetapi izinkan saya untuk bisa melengkapi bahwa memang ada dua macam bahasa roh. Yang pertama adalah bahasa roh sebagai karunia, tetapi bahasa roh yang satunya itu memang sebagai tanda bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ya. Saya tidak akan buka, nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek Kisah Para Rasul 19. Di situ diceritakan Paulus di Efesus. Paulus sedang menumpangkan tangan kepada sekelompok orang percaya dan mereka dicatat oleh Alkitab itu berbahasa roh. Ya, kalau di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pencurahan Roh Kudus, itu disebutkan mereka berbahasa dalam bahasa Inggrisnya speak in other tongue. Ya, nah, tetapi di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 itu dikatakan speak in tongue, jadi berbicara dengan bahasa lidah. Jadi ini bukan berarti bahasa asing dari bangsa lain yang tidak dikuasai oleh orang percaya, ini bukan, tetapi memang betul bahasa roh, bahasa yang lain yang terdengar asing ya. Dan itu adalah bukti dari kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini alkitabiah. Kalau ada seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa roh, itu alkitabiah dan itu memang dari Tuhan ya. Nah, ini sedikit saya extend Bapak Ibu Saudara sekalian penjelasannya. Mari kita kembali lagi ke karunia-karunia roh. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Dan ingat, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, ayat yang ke-11, seperti yang dikehendakinya. Jadi kita tidak bisa mengatur, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau dapat yang mana. Ini yang mengatur adalah Roh Kudus. Dan ingat, ini bukanlah aksesoris, jadi ini bukan untuk pameran Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ini senjata ya, untuk melawan iblis, untuk membesarkan kerajaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan, untuk berperang Bapak Ibu Saudara sekalian. Karunia-karunia Roh Kudus ini adalah weapon atau senjata ya, untuk meluaskan kerajaan Allah, untuk bekerja bagi pelayanan Tuhan. Jadi bukan aksesoris untuk dipamer-pamerkan. Nah, ini adalah karunia Roh Kudus dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, mari yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Nah, di sini disebutkan Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, yang keempat yang harus kita sadari bahwa Roh Kudus itu indwell atau tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu diam ya, diam ini bukan pasif tetapi menjadikan kita ini tempat tinggal. Artinya Dia menjadikan kita rumah. Haleluya. Jadi Allah yang hidup, yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang rohnya yang perkasa, yang membangkitkan Yesus dari kematian dan membangkitkan Dia kembali. Roh yang memperlengkapi orang-orang percaya. Satu roh yang sangat besar, yang paling kuat di alam semesta, itu mau tinggal di dalam diri kita. Ini satu kehormatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Allah yang hidup tinggal di dalam kita yang terbatas. Nah, tetapi inilah yang Alkitab katakan bahwa kita ini bait Roh Kudus, dan ini Roh Kudus ini adalah rohnya Allah sendiri. Haleluya. Satu kehormatan yang luar biasa bagi kita. Nah, artinya kalau Dia menjadikan kita ini tempat tinggalnya, maka Dia menjadikan kita sebagai home base atau pusat dari karyanya. Nah,
Kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Allah menjadikan kita baitnya. Ini harus kita respon sungguh-sungguh. Kita jaga diri, kita jaga kekudusan dari bait Allah ini. Supaya apa? Supaya Allah itu betul-betul kerasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Dia mau tinggal dalam hidup kita. Tidak bisa pakai kekuatan kita. Ya, satu-satunya cara adalah penyerahan total terhadap kehendak Allah. Nah, sehingga betul-betul hidup kita jadi satu bejana yang menyenangkan Tuhan, yang akhirnya dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dan hidup kita menggenapi rencananya Tuhan. Hidup kita betul-betul hidup yang lahir baru. Dan ini bukan karena manusia, tetapi murni karena karya Roh Kudus. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita pelajari dan yang bisa kita dengar pada saat ini. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua dan membuat iman kita semakin hari semakin teguh bahwa betul-betul Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur dan mohon pimpinan Roh Kudus untuk firman yang sudah kita dengar dan kita terima. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah sampaikan. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan dengan begitu murah hati buat kami semua. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Roh-Mu ada beserta dengan kami. Kami tidak sanggup untuk melakukan kehendak-Mu dan menggenapi rencana-Mu jika bukan karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, dan biarlah Roh-Mu sendiri yang membawa kami from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Penggenapan rencana Tuhan, dari satu rencana digenapi, rencana berikutnya digenapi, dan akhirnya kami memuliakan Engkau dengan hidup kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menghibur, sebab Engkau adalah Roh yang menghibur kami, dan Engkau adalah Roh yang menolong kami, dan Engkau memberikan jalan keluar, Engkau menjawab doa kami. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, buatlah kami sanggup untuk hidup bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Biarlah isi hati-Mu senantiasa Engkau sampaikan dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang berbicara, yang berkata-kata lewat hidup kami selalu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anggur baru
sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan biarlah ini menjadi bekal, walaupun Tuhan sudah naik ke surga, tapi Dia nggak meninggalkan kita sendiri. Dia tetap menyertai kita. Dia memberi kita roh penolong yang memampukan kita. Memampukan kita untuk apa? Untuk hidup di dunia ini. Karena sewaktu murid-murid ditinggalkan Yesus ke surga, mereka ketakutan. Mereka harus tahu yang baik, yang benar itu lewat mana. Dan itulah mengapa Roh Kudus diturunkan untuk setiap kita, agar kita tahu bagaimana cara kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki hati yang selalu haus akan Roh Kudus. Hati yang selalu rindu agar kehidupan kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Agar kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini, bukan hanya mampu menjalani, tapi kita menjalaninya dengan benar, dengan sesuai firman Tuhan. Haleluya.